Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, sekalipun silaturahim ini sifatnya virtual. Dan ini adalah kali pengajian yang pertama setelah kita mungkin hampir 3 bulan stop ya. Jadi sebagai informasi kepada Pak Prof, bahwa kami rutin setiap hari Selasa malam Rabu sehabis sholat Isya kita mengadakan kegiatan pengajian rutin warga Muhammadiyah di Kutai Timur dari rumah ke rumah, dan itu sudah berjalan mungkin beberapa tahun ya semenjak ada Muhammadiyah di Sangatta. Karena Sangatta itu sebenarnya munculnya Muhammadiyah belakangan setelah Sangkulirang, tapi karena Sangatta itu ibu kota kabupaten sehingga cabang ada di Sangatta. Ada daerah ya, pimpinan daerah ada di Sangatta. Namun demikian sekali lagi, sekalipun kegiatan pengajian kita ini sifatnya virtual, tidak mengurangi mudah-mudahan semangat kita untuk senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan kita, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan semangat kita dalam rangka membangun Islam sebagai agama yang moderat, sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pak Profesor Dr. Haji Ridani Fizi MPD yang kami muliakan selaku insyaallah penceramah atau mungkin narasumber pada pengajian malam hari ini. Kemudian para pimpinan daerah Muhammadiyah, bapak-bapak yang kebetulan bisa mungkin bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf tadi Pak Ketua katanya lagi tidak enak badan, tidak bisa bergabung. Kemudian seluruh jamaah baik yang dari Kalimantan Selatan juga ada tadi Pak Zailani Masri, kemudian dari Bontang juga ada, dari Sangatta juga ada, saya kurang tahu nih, mungkin Pak Yakub yang lebih tahu, dan alhamdulillah juga ada hadir dari PW Kaltim Bapak Abdul Aziz Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita mengawali pengajian mingguan yang rutin dan kita awali pada malam ini insyaallah bermanfaat. Dan untuk selanjutnya sebelum kita masuk kepada inti, kami mohon kepada Pak Haji Sirajuddin untuk bisa menyampaikan pengantar pengajian setelah kita libur cukup lama, kurang lebih 3 bulan. Kepada Pak Sirajuddin kami persilahkan. Monggo Pak Sirajuddin. Pak Yakub bisa ini, Pak Sirajuddin belum ada kedengaran suaranya. Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Profesor Ridani Fizi, unsur PWM Kalimantan Selatan. Kemudian yang saya hormati juga
unsur PWM Kaltim ada Bang Ahmad Suparno maaf. Kemudian ada Pak Abdul Aziz Muslim. Ini dua-duanya punya hubungan emosional dengan Kutim, Mbak. Jadi yang hadir ini. Beliau ini sering mondar-mandir ke Kutim, unsur PWM yang berdua ini selain Pak Slamet dan Pak Sobi. Yang saya hormati juga ya moderator yang pada malam hari ini telah memandu acara pengajian kita pada malam hari ini ya. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh PDM Kutim ya. Dengan inisiasi beliau kemudian kami menyambut untuk bisa memfasilitasi pengajian daring yang kita mulai pada malam hari ini dan kita laksanakan atau pranya itu pada silaturahmi pemuda Muhammadiyah tadi malam. Para jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi Pak Ketua PDM Pak Syafruddin menyampaikan bahwa ya beliau kebetulan adalah sekretaris gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kutai Timur. Ya sehingga aktivitas beliau ya tentu di wabah sosial pandemi COVID-19 ini cukup luar biasa. Dan Pak Sirajuddin yang seyogianya adalah diberikan mandat oleh beliau untuk memberikan sambutan pada malam hari ini, juga ada sedikit gangguan teknis di perangkat. Nah, kemudian yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Ridahani Fizi, ya unsur PWM Kalsel, yang bersedia hadir untuk mengisi, memberikan pencerahan kepada warga Muhammadiyah yang ada di Kutai Timur. Kalau pada malam hari ini kita melihat yang gabung di Zoom itu tidak sedikit ya, maaf tidak lebih dari 15 orang ya, bahkan berkurang. Karena kami juga memfasilitasi live via Facebook melalui akun Masjid Air Fakhruddin. Karena memang Kutai Timur ini Pak Prof, sekedar gambaran itu luasnya hampir sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau Kalimantan Selatan 37.000 kilometer sekian, itu Kutim 35.000 kilometer sekian. Kalau pulau laut itu dihilangkan masih lebih luas Kutai Timur, Pak. Jadi saya kira jangkauan yang ada dengan penduduk 400.000 dan jangkauan sinyal yang ada tidak mampu menjangkau untuk membackup fasilitas Zoom yang memang memerlukan sinyal cukup baik, sehingga kami juga harus memfasilitasi via Facebook yang mana kebutuhan sinyal saya kira lebih ringan daripada Zoom. Dan ini juga merupakan pertimbangan kami, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Profesor Ridahani Fizi untuk bisa mengisi, memberikan pencerahan kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih dari kami atas nama pimpinan Darul Muhammadiyah Kutai Timur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Prof, Kutai Timur itu ada yang mengatakan luasnya sama dengan Provinsi Jawa Barat. Penduduknya hanya 400.000 saja. Mendekati 500.000 lah gitu ya. Bandingkan dengan Kalsel yang penduduknya berapa juta sekarang saya kurang tahu nih, karena sudah 21 tahun. Di Kalsel. 4 juta lebih. Ya? 4 juta lebih, Tat. 4 juta lebih, iya. Baik, sebelum kita mendengarkan mungkin ceramah atau bisa dibilang mungkin narasumber yang pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan Profesor Dr. Haji Ridhani Fizi MPD. Mungkin saya ingin kenalkan beliau sekilas ya. Beliau itu tempat tanggal lahirnya Kelua, 30 Oktober tahun 1955. Sebenarnya ada salah satu tokoh Muhammadiyah di Kutai Timur, ayahanda kita Pak Haji Arsyadi juga orang Kelua juga. Jadi ada beberapa orang Tanjung di sini Pak Prof yang sebenarnya berkecimpung aktif juga termasuk Haji Arsyadi aktif itu di Muhammadiyah, sampai sekarang juga masih aktif beliau. Beliau sehari-hari sebagai guru besar, dosen di UIN Banjarmasin. Pangkat terakhir saya nggak tahu, kalau salah nanti dibetulkan, ini 4C ya, pembina utama, atau mungkin sudah 4D atau 4E, saya kurang tahu ini. Mohon maaf kalau salah. Pendidikan beliau S1 di UIN Banjarmasin. Waktu itu masih sama IAIN namanya. Selanjutnya beliau S2-nya di Unlam ya Pak Prof ya. Iya.
dan S3-nya di UP, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Dan beliau sehari-hari di Muhammadiyah duduk sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan dan juga adalah salah satu unsur ketua di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Itu mungkin sekilas tentang data beliau. Nanti bisa saja Pak Prof menambahkan kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang, dan silahkan memperkenalkan diri karena sebagian dari, jujur saja mungkin kalau Kutai Timur itu Prof saya ingin sampaikan itu ada yang bilang sebagai Indonesia mini. Kenapa disebut Indonesia mini? Karena memang Kutai Timur itu yang bertempat tinggal di Sangatta pada umumnya itu tidak ada penduduk yang yang mayoritas, semua suku ada. Jadi kalau Pak Yakob itu orang Sunda. Belum lagi nanti Jawanya banyak, kemudian Banjarnya banyak, macam-macam lah, semuanya ada, Bataknya juga ada. Mungkin sekilas itu sebagai gambaran, dan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk bersilaturahim dengan warga Kutai Timur, sekalipun mungkin kita hanya bertemu bertatap muka di dunia virtual saja. Untuk selanjutnya kepada Pak Prof kami persilahkan menyampaikan. Kepada Pak Prof kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yujra ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan anggota pimpinan Muhammadiyah daerah Kabupaten Kutai Timur, Ketua Majelis Tablik ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kutai Timur beserta jajarannya, Bapak-bapak dan saudara-saudara peserta pengajian ya, yang tadi dijelaskan pengajian rutin setiap Selasa malam Rabu dari anggota PDM, suaranya Pak Yakub, anggota PDM Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kutai Timur. Ya, saya merasa mendapat kehormatan malam ini diberi kesempatan untuk bersilaturahmi lah dengan warga besar Muhammadiyah di PDM Kutai Timur ya. Melalui media mahasiswa saya nih Pak Subhan yang sehari-hari sebagai ketua majelis tablik ya. Yang melaksanakan kegiatan rutin dakwah, tapi ya dalam suasana COVID-19 ini terhenti ya. Tapi ya begitulah, kita Muhammadiyah kan selalu menyikapinya positif ya. Meski kita berada di dalam suasana pandemi COVID-19, silaturahim pengajian kita tetap jalan. Begitu juga mulai pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Alhamdulillah, meskipun kita berada di suasana pandemi COVID-19, pengajian Ramadan tetap saja berlangsung meskipun melalui daring atau virtual seperti ini. Bahkan frekuensi pengajian kita ternyata lebih banyak dibanding dengan kita tatap muka biasa. Seperti di pimpinan pusat beberapa kali kita pertemuan, kami saja di pimpinan wilayah ada beberapa kali, 8 kali pengajian melalui virtual seperti, karena disebutnya mudah ya. Kita tidak harus mendatangkan orang, jadi cost-nya lebih rendah. Tidak ada akomodasi, tidak ada transportasi, kita tinggal di rumah masing-masing. Kita sudah ada Android-nya sudah ada, mau Zoom, mau Cloud dan sebagainya bisa kita manfaatkan. Jadi kita meskipun berada dalam suasana COVID-19 ini, tapi kita menyikapinya positif untuk bisa melakukan berbagai kegiatan.
Saya disuguhi tema pengajian malam ini memantapkan ideologi Muhammadiyah dalam suasana COVID-19. Memang tema-tema pengajian seperti ini sudah beberapa kali ya saya ikuti dan bahkan saya sampaikan, tapi mungkin dalam nuansa berbeda. Ada yang menyebutnya dengan peneguhan ideologi Muhammadiyah. Ada kemarin juga yang menyebutnya revitalisasi ideologi Muhammadiyah di tengah-tengah COVID-19. Kenapa tema ini sepertinya menjadi tren akhir-akhir ini? Karena memang dalam suasana COVID-19 ini, girah kita, semangat kita, spirit kita bermuhammadiyah sedang diuji. Sedang diuji. Karena apa? Karena walaupun tidak besar, sebagian kecil warga besar kita Muhammadiyah, baik secara struktural maupun secara perorangan, masih ada yang tidak begitu mematuhi edaran pimpinan pusat, edaran pimpinan wilayah, dan bahkan edaran pimpinan daerah berkenaan dengan pengaturan masalah-masalah ibadah dalam suasana kita menghadapi COVID-19 ini. Sehingga tema ini bagus, kita ingin melihat bagaimana peneguhan ideologi Muhammadiyah di kalangan warga kita, yang kita sebenarnya sudah memiliki itu. Kita memiliki matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah. Kita memiliki personality Muhammadiyah. Kita memiliki berbagai macam materi tentang pengembangan teologi Muhammadiyah itu. Tapi dalam suasana COVID ini ternyata masih ada yang tidak begitu menaati aturan, edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini menjadi penting kita. Mungkin pertanyaan kita, mengapa itu bisa terjadi? Girah kita beragama, girah kita beribadah, ternyata memang bisa mengalahkan yang lain. Padahal pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran nomor 4 tentang tuntunan beribadah dalam suasana COVID-19. Kemudian ada yang terakhir tadi, edaran nomor 5 disampaikan. Ternyata juga masih ada warga kita baik secara struktural maupun secara perorangan yang melanggar ya aturan dari persyarikatan, yang ini semestinya tidak bisa terjadi kalau kita bermuhammadiyah konsisten dengan mengikuti aturan dan paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Seperti misalnya tuntunan beribadah dalam suasana COVID-19 itu. Nomor 4 itu kalau kita melihat konsedran, kajian-kajiannya komprehensif sekali itu. Jadi orang-orang di majelis tarjih, di majelis tablik itu sudah luar biasa. Referensinya bukan saja kitab-kitab ini, bahkan kitab-kitab klasik. Tapi itu masih banyak yang kerinduan untuk ke masjid masih bisa yang melakukan. Buktinya saja pada saat kita hari raya Idul Fitri tadi, ya. Masih banyak ternyata masjid-masjid kita yang melaksanakan itu, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Padahal pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran bahwa tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, tidak melaksanakan salat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, diganti dengan salat di rumah masing-masing yang imbalan pahalanya sama dengan kita melaksanakan di masjid dalam suasana kita berada di COVID. Jadi tema yang diangkat ini memang di dalam beberapa pengajian ini muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Ada beberapa masjid yang memang takmirnya kekeh tidak melaksanakan. Pimpinan cabangnya, pimpinan daerahnya, pimpinan tapi ada jamaah yang nabrak sendiri. Dengan arogansinya, dengan keberaniannya, sehingga dikalahkan. Dia sendiri yang jadi imam, dia sendiri yang jadi khatib. Ada juga yang masjidnya memang jamaahnya yang protes sehingga dikalahkan. Tapi ada juga yang secara struktural memang pimpinan cabangnya, takmir masjidnya yang memang melakukan itu. Ini macam-macam lah anunya variasi. Nah, lalu saya ingin menjelaskan ini berangkat dari dua ayat Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 190 dan 191.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Pada pergantian malam dan siang. La ayatil ulil albab. Di situ terdapat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang cerdas. Ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, baik dalam posisi berdiri, baik dalam posisi duduk, atau dalam posisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sungguh tidak kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungi kami, jaga kami, hindarkan kami dari siksa api neraka. Ayat ini sebetulnya turun dalam satu peristiwa. Aisyah menjelaskan. Pada saat Rasul menerima ayat ini, Rasulullah menangis. Sampai basah jenggot beliau. Dan pada saat Bilal mau mengumandangkan azan subuh, Bilal masih melihat Rasul tetap menangis. Lalu terjadi sedikit dialog dengan Rasulullah. Bilal menyatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Tidakkah Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Tapi mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasul menjawab, wahai Bilal, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Wahai Bilal, siapa yang dapat memendung air mataku malam ini? Siapa yang dapat menahan tangisku malam ini? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat Al-Quran kepadaku yang sungguh sangat menakjubkan. Para mufassir menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berpikir. Oke. Saya dulu ya. Kita harus memadukan dua pendekatan berzikir dan fikir. Jadi perpaduan antara zikir dan fikir ini, itulah yang menjadi hakikat kita manusia di dalam memahami agama. Itulah dalam Muhammadiyah, kita harus mengembangkan agama ini dipahami secara burhani, dipahami secara bayani, dan dipahami secara irfani. Dan beragama dipahami secara tekstual, dipahami secara kontekstual, dan dipahami dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena tadi ayat didahului dengan berzikir, maka apapun yang dihasilkan oleh kemampuan berpikir manusia tidak boleh bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Di dalam ideologi kita Muhammadiyah, kita mendahulukan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita di dalam beribadah. Nah, karena itu maka di dalam penguatan ideologi kita Muhammadiyah, mestinya kita harus taat kepada apapun yang diedarkan oleh pimpinan pusat. Jadi surat edaran pimpinan pusat tentang tuntunan kita beribadah. Nah, ini harus kita taati dan kita patuhi. Lalu yang kedua, dari ayat tadi, pimpinan pusat Muhammadiyah juga sekarang mengembangkan apa yang disebut dengan literasi beragama. Jadi itu literasi, itu kata yang pertama dari ayat Al-Quran, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama itu adalah perintah membaca. Membaca bukan sembarang membaca, tapi membaca yang diawali dengan kalimat atas nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kata pertama dalam wahyu pertama itu adalah kata Iqra.
baca atau membaca. Dan inilah kata yang terkait dengan istilah literasi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah di dalam memahami agama. Supaya kita tidak memahami agama secara parsial, memadukan antara teks baik Al-Quran maupun hadis, memadukannya dengan konteks kehidupan hari ini, dan memadukannya dengan kemampuan berpikir, pengembangan ilmu pengetahuan, supaya agama itu mampu menangkap semangat zaman. Jadi literasi di sini adalah suatu kemampuan seseorang menggunakan potensi akal dan potensi kalbu serta potensi indera di dalam mengolah dan memahami informasi saat kita melakukan aktivitas membaca maupun aktivitas menulis. Yang hari ini informasi itu banyak sekali beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi pada ayat yang saya bacakan tadi, ulul albab, manusia yang cerdas, manusia yang pintar, di dalam perspektif agama, orang yang pintar itu bukan semata-mata orang yang banyaknya gelar, tinggi pangkatnya. Bukan. Tapi orang yang cerdas, orang yang pintar dalam perspektif agama itu, orang yang mempersiapkan dirinya dengan berbagai amal ibadah untuk kehidupan alam akhirat. Itu cerdas. Itu ulul albab. Yang tadi berzikir dan berpikir. Jadi perpaduan antara zikir dan pikir. Nah, lalu disitulah potensi akal berkembang, potensi kalbu berkembang. Jadi mendayagunakan potensi akal, mendayagunakan potensi kalbu, dan mendayagunakan potensi indera. Ini yang di dalam Muhammadiyah dikembangkan sebagai sebuah literasi beragama yang kita mulai dari ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pada hakikatnya perintah membaca itu berarti juga perintah belajar untuk kita memperoleh pengetahuan, melakukan eksplorasi pengetahuan. Dan perintah belajar ini harus sudah diperintahkan kepada kita sejak dari buayan sampai kita akhir hidup kita. Ini hadis Rasul yang berkaitan dengan itu. Nah, karena itu maka pandangan tentang literasi umat itu harus dilihat dari kehadiran Islam itu diawali dengan kata literasi ikra. Ayat yang pertama itu ikra dalam pengertian yang ikra ini itu sebenarnya sangat revolusioner dan sebutnya sangat transformasional karena dia dinamis. Oleh karena itu maka dimulai perintah Allah dengan perintah membaca. Membaca di sini ya tidak semata-mata membaca. Kita membaca secara tekstual, membaca secara harfiah, tapi juga membaca ayat-ayat Allah secara kauniyah. Jadi bukan hanya sekedar membaca seperti mana lagi yang kita pahami, ini membaca ayat Allah secara kauniyah, membaca semesta alam ini yang di dalam ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh kami ciptakan langit dan bumi ini, pergantian malam dan siang, itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang cerdas. Jadi dalam perspektif Islam, kata ikra itu sendiri, ini para mufasir menjelaskan bahwa bukan hanya semata-mata membaca secara verbal dan tekstual, tetapi membaca keseluruhan makna yang tercakup dari arti ikra itu sendiri. Karena dia bisa berarti dalam bahasa Arab, ikra itu bisa berarti juga adalah tadabur, yang mentadaburi alam ini. Bisa juga dia berarti tadakur, bisa juga ia berarti tanazar, bisa dia juga berarti tafakur. Jadi eksplorasi ilmu pengetahuan itu sebagai aktivitas pikiran, aktivitas akal. Jadi Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita kalbu, dan Allah memberikan kita indera. Tiga-tiganya ini dikembangkan di dalam perspektif kita bermuhammadiyah. Sehingga di kalangan kita Muhammadiyah, paham agama itu dipahami secara burhani, secara bayani, dan secara erfani. Secara tekstual kita pahami, secara konteks kita pahami, dan kita pahami dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak boleh kita tidak mengabaikan ini. Dari tiga inilah menempatkan harkat dan martabat manusia lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat dibanding yang makhluk Tuhan yang lain. Di dalam Al-Quran surah At-Tin Allah jelaskan.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Coba sebelum Allah menjelaskan kesempurnaan penciptaan manusia ini tidak tanggung-tanggung dalam surah At-Tin itu. 3 kali Allah bersumpah. Para mufassirin menjelaskan kalau ada suatu surah itu dimulai dengan sumpah, berarti ada hal-hal yang harus kita perhatikan secara serius menyangkut tentang diri manusia. Watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Tursina. Wahadal baladil amin, demi kota Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke lembah yang paling hina. Para mufassir menjelaskan itu neraka. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka pahala yang terus mengalir. Jadi kita ini menempati harkat dan martabat yang lebih mulia dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Karena kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia, yang terhormat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana kemuliaan kita? Kalau dalam istilah sekarang, kita manusia ini diberi Allah 2 perangkat. Ada hardware-nya, ada software-nya. Kesempurnaan kita ini. Hardware-nya secara fisik kita ini sempurna dibanding dengan makhluk lain, katakanlah binatang. Kaki kita dibawa untuk berdiri, berjalan, bekerja, berlari, beraktivitas. Kita diberi tangan kanan kiri untuk membuat keseimbangan kita. Kepala kita di atas karena di sini terhormat, ada otak, ada indera, ada kalbu di sini. Dibungkus dengan kulit yang keras. Luar biasa ini. Secara fisik sempurna kita dibanding dengan binatang. Kalau binatang kan ekor dengan kepalanya kan setara ini. Apalagi kalau cacing kita nggak tahu di mana kepala, di mana ekornya. Secara fisik kita sempurna dibandingkan Allah. Lalu kesempurnaan Allah tidak hanya secara fisik, software-nya kita ini sempurna. Kita diberi akal untuk kita berpikir, mengeksplor, mengetahui, memahami kebesaran keagungan Allah. Dari akal inilah menempatkan kita menjadi orang yang berkemajuan. Kita orang yang memiliki kemampuan berbudaya. Lalu kedua kita diberi kalbu. Yang tadi tempat kita, di sini ada rasa. Zikir kita. Kalau akal, binatang juga punya akal. Tapi dia tidak berkemajuan, dia tidak berpikir. Jadi kalau kerbau atau sapi itu sejak zaman dahulu, ya kerjanya narik gerobak. Karena dia tidak mampu berkembang, mengembangkan nalar. Tapi akal kita, itu hanya mampu mengeksplor, tidak mampu mendekatkan kita dengan Allah. Yang mampu mendekatkan kita dengan Allah itu adalah kerja hati, kalbu. Binatang juga punya kalbu, hati seperti amor. Tapi itu isim biasa saja. Tapi kita punya kalbu dalam pengertian nurani, dalam pengertian rohani, tempat kita zikir, tempat kita riadah kepada Allah. Dan zikir kita setiap hari, zikir yang paling mantap itu zikir kita di waktu kita sholat. Nah, lalu kita diberi juga indera, ada mata, ada telinga, ada perasaan, ada penciuman. Ya, ada mata, telinga. Itu kita dilengkapi dengan indera yang ketiganya ini menempatkan harkat dan martabat manusia lebih mulia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Untuk apa semua itu? Kita harus mendayagunakan potensi akal, potensi kalbu dan potensi indera tadi untuk memahami agama. Supaya kita beragama, beramal ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Disinilah kaitannya dengan penguatan ideologi Muhammadiyah itu. Pertama kita menjadikan iman sebagai landasan dalam kehidupan. Lalu yang kedua kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam beribadah. Jadi iman landasan dalam kehidupan dan Al-Quran dan Sunnah landasan dalam kita beribadah.
Jadi beribadah kita ini rujukannya adakah perintah dari Allah? Kalau ada perintah dari Allah, bagaimana melaksanakan ibadah itu? Tidak boleh ada penambahan-penambahan yang baru dalam beribadah. Jadi karena itu maka kita tidak boleh taklid dalam beragama. Kebanyakan masyarakat kita hari ini dengan tidak mampu menggunakan akal, tidak mampu menggunakan kalbu, dan tidak mampu menggunakan orang lalu taklid dalam beragama. Di dalam masyarakat kita. Taklid itu artinya orang hanya berpegang pada satu pendapat seseorang tanpa mau merujuk apakah pendapat ini ada dasarnya atau tidak. Baik dari Al-Quran atau tidak. Atau hadis. Dia terpengaruh dengan simbol-simbol keagamaan, mungkin bulangnya kah besar. Bahasa Banjar kita mungkin gana kah bulangnya. Apa sorbannya kah hijau kuning. Lalu terpengaruh dengan itu, mindsetnya muncul. Kadang mungkin kalau beliau itu salah. Dalam bahasa kita Banjar, kadang mungkin kalau si Din itu salah. Nah, karena ini sudah taklid dalam beragama. Maka kalau kita taklid dalam beragama, berarti kita tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah tadi. Hati-hati adalah ayat Allah tadi, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami giring mereka itu ke lembah yang paling hina. Coba di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu kadang ngerti. Apa yang kamu memiliki pengetahuan tentang itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kamu, ya, kolbu tadi, nanti semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan. Dan hari ini orang banyak beramal ibadah semata-mata karena taklid kepada seseorang. Kita di Muhammadiyah tidak begitu. Kita di Muhammadiyah mengembangkan nalar, mengembangkan kalbu, untuk memahami agama. Sehingga referensi-referensi yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, itu referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum agama. Lalu yang kedua, kelemahan kita di dalam masyarakat kita secara lebih umum. Karena tidak menggunakan potensi akal, kalbu, dan indera dalam beragama, maka orang banyak sekarang ini ya, beramal ibadah itu hanya terpengaruh karena banyaknya orang mengerjakan. Atau kalau dibalik, karena banyaknya orang menggawi, karena melihat banyak orang mengerjakan suatu ibadah, umpat juga mengerjakan, ikut juga mengerjakan. Dengan satu asumsi, kadang mungkin kalau orang banyak itu tak salah. Nah jadi, karena melihat banyaknya orang menggawi tanpa merujuk. Apakah yang dikerjakan oleh orang banyak ini dalam ibadah ada dasarnya dari Al-Quran atau ada dasarnya dari hadis. Padahal beribadah itu, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil. Datangkan alasan bagimu, datangkan bukti bagimu. Jika kamu orang yang benar. Jadi itu ibadah itu begitu dulu. Nah hari ini orang banyak beramal ibadah hanya ikut-ikutan karena banyaknya orang menggawi. Karena banyaknya orang menggawi, lalu umpat juga mengerjakan tanpa mau merujuk. Apakah yang digawi orang banyak ini memang ada dasarnya atau tidak. Dengan anggapan kadang mungkin kalau orang banyak itu tak salah. Nah, sehingga orang, kalau kita melihat praktek keagamaan hari ini, banyak yang dikerjakan orang itu yang tidak ada dasar, tidak ada dalil. Kalau kita tanya. Coba seperti orang meninggal hari, menuju hari, menyelawi, 40, 100, berapa lagi? Baul. Itu kan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat serta tabi'in. Tapi hari ini itu dikerjakan orang di mana-mana. Di kampung-kampung. Sampai ke Kutai Timur kali. Padahal ini kalau kita tanya ada dasarnya, orang tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab dasarnya itu. Tapi ini banyak dikerjakan orang.
Coba aja andai kata tadi bulan Ramadan tadi kita tidak dalam suasana COVID-19, pastilah menjelang Ramadan setengah bulan sebelumnya ada peristiwa apa namanya Nisfu Sa'ban. Wah, kalau di Banjar Nisfu Sa'ban itu jangan coba-coba Anda keluar menjelang maghrib. Itu macet. Karena orang ada anggapan bahwa dia malam Nisfu Sa'ban itu ada salat 2 rakaat, ada bacaan-bacaan ini yang itu bisa menghapus dosa, dan kalau orang tidak ikut malam itu salat 2 rakaat, dia tidak tercatat tutup bukunya malam itu. Makanya kalau malam itu kalau langgar masjid atau musala yang besarnya tanggung, orang nambah lagi. Menyewa apa tuh namanya lagi ini? Tenda lagi itu 2 rai. Yang untuk semalaman malam itu aja. Nah, antara maghrib dan isya itu aja. Habis itu subuh kembali ke asal lagi sudah. 2 saf. Yang satu imam, yang satu makmum di belakang. Nah, itu realitas itu kita buktikan. Karena orang takut malam itu malam tutup buku. Bagi siapa yang tadi ikut malam itu, dia tidak tercatat. Tahun depan baru bisa yang ada umur. Nah, lalu orang yang sembahyang balang sapian pun malam itu turun juga ke masjid. Pahamlah balang sapian, kalau balang kambingan masih ada balangnya. Turun juga ke masjid. Nah, karena ini banyak orang menggawi. Umpat juga menggawi. Padahal kalau ditanya apa dasarnya, nggak ada dasarnya. Kalau ibadah mahdah itu kita mendahulukan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu yang pertama. Karena kaidahnya segala macam bentuk ibadah itu dilarang kecuali apa yang diperintahkan. Beda dengan ibadah yang ammah, yang umum. Segala macam bentuk ibadah muamalah, ibadah umum dibolehkan kecuali kalau ada larangan. Selama kada ada larangan, boleh digawi. Kalau ibadah mahdah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil. Nah, hari ini orang banyak beribadah karena ikut-ikutan, karena ibadah itu banyak dikerjakan orang. Saya mungkin yakin juga di Kota Timur banyak orang salawatan, macam-macam salawat. Salawat Naria, salawat Kamila, salawat Puncak, ada juga salawat Pulus. Salawat pulahan, salawat bikinan. Kenapa? Kan ini banyak orang menggawi. Padahal dasarnya sama, ada dalilnya. Rujukannya sama Al-Quran, tapi praktek melaksanakannya yang tidak sesuai lagi dengan tuntunan Rasulullah. Coba di dalam Al-Quran itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama ayat itu dipakai. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bersalawatlah kamu juga kepada Nabi. Sama ini dipakai. Tapi tidak terus dirujuk ini bagaimana bersalawat dengan Rasul. Pada saat ayat ini, perintah ini sampai kepada para sahabat, sahabat kita berduyun-duyun menemui Rasulullah. Kada berani bikin salawat sendiri. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Jadi datangnya dengan orang banyak ini. Ya Rasulullah, ini perintah salawat datang kepada kami. Dulu perintah tentang salat sampai kepada kami. Kami laksanakan salat berdasarkan tuntutanmu. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Ini ya Rasulullah, ada lagi perintah bersalawat. Ajari kami ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu. Apa ujar Rasul? Karena yang datang ini orangnya banyak. Qulu. Katakan oleh kalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu aja teks salawat yang lahir dari lidah Rasulullah. Yang lahir dari bibir Rasulullah. Jadi kalau kita betul-betul ittiba kepada Rasul, kalau kita mau bersalawat, cukuplah kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita bersalawat di dalam salat, ya sampai salawat kita, salat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid. Itu aja teks salawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi hari ini, karena orang banyak menggawi, umpat juga menggawi. Ini karena tidak menggunakan nalar, tidak menggunakan kalbu, dan tidak menggunakan indra dalam pemahaman. Coba kita konfirmasi dengan ayat Allah.
Di dalam surah Al-An'am ayat 16. Allah berfirman, wa in tuti athara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una ila dhanna wa in la yarusun. Apa kata Allah? Dan jika kamu menuruti mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yattabi'una ila dhanna wa in la yarusun. Yang demikian itu hanyalah prasangkaan belaka. Dan mereka itu tidak lain hanyalah kelompok orang-orang yang berdusta belaka. Ini surah di dalam Al-Quran dijelaskan. Surah Al-Amr ayat 16. Jadi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, yudillukan sabilillah, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan itu praktek hari ini yang kebanyakan dikerjakan oleh orang di dalam beramal ibadah. Tadi ayat Allah, meskipun kita sempurna diciptakan, tapi hati-hati. Sumaradatnahu asfala safilin. Siapa yang tidak masuk itu, hanya ada dua. Orang yang beriman, karena itu jadikan iman sebagai landasan dalam kehidupan, dan orang yang beramal saleh. Amal saleh bukan amal yang salah. Amal saleh artinya amal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, lalu yang ketiga, kelemahan umat kita, kelemahan masyarakat kita hari ini di dalam beramal ibadah, orang sering terperangkap karena amalan itu, ibadah itu sudah digawi oleh orang-orang bahari, sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu, sudah dikerjakan oleh nenek moyang kita, dengan anggapan kadang mungkin kalau orang bahari itu tersalah. Sehingga beribadah itu secara tradisi mengikuti apa yang dikerjakan orang terdahulu. Banyaklah praktek-praktek ibadah yang dikerjakan oleh orang terdahulu itu yang tidak bersumber dari ajaran agama. Katakanlah seperti tadi misalnya. Meniga hari, menuju hari, menyelawi, 40, 100. Itu kan kerjaan orang dahulu, mungkin bukan bersumber dari ajaran agama Islam. Bisa saja itu bersumber dari ajaran-ajaran agama sebelumnya. Nah ini karena terperangkap, karena sudah dikerjakan oleh orang tua bahari, lalu umpat juga dengan satu anggapan, kadang mungkin kalau orang tua dulu itu salah. Nah ini kan. Padahal kalau jawaban orang seperti itu, coba kalau kita konfirmasi dengan Al-Quran. Nah, kita kan bicara Al-Quran ini, karena harus sesuai dengan Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 170. Apa itu firman Allah di situ? Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun." Apa ujar Allah di sini? Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah, dan jika dikatakan kepada mereka, ikuti, umpati apa yang telah diturunkan oleh Allah. Lalu mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh orang tua kami dahulu. Aba'ana. Oleh nenek moyang kami dahulu. Ayat itu berlanjut. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Meskipun, walaupun orang tua mereka dahulu kadang mengerti juga apa yang mereka kerjakan. Jadi yang diumpat ini orang tua, tapi orang tua kita dulu kadang mengerti juga apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah ini sudah dikonfirmasi dalam Al-Quran. Nah oleh karena itu di dalam paham agama yang kita paham dalam ideologi Muhammadiyah, kita memahami agama harus secara komprehensif. Bayani, burhani, dan irfani, tekstual, kontekstual, dan pahami agama secara ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak menggunakan ini, nanti kita juga akan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala digambarkan. Bagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah menjelaskan di situ. Di dalam situ dijelaskan, walaqad jarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsuruna biha wa lahum adyanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaikumul ghafilun. Apa kata Allah di sini? Dan sungguh kami jadikan
Kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Siapa itu? Mereka diberi hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberi mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka diberi telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang. Ya, binatang yang tidak punya akal, binatang tidak punya kalbu, wajar. Balhum adal. Dan bahkan mereka lebih sesat, lebih jelek daripada binatang. Kenapa? Karena kita memiliki kalbu, memiliki nafsu tadi, memiliki akal, tapi tidak digunakan lebih jelas, kita lebih hina kita daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adal, ulaika hum ghafilun, dan mereka itu termasuk orang yang rugi. Nah, jadi jangan sampai kita terkena ayat ini karena tidak menggunakan potensi dasar tadi. Dan bahayanya lagi nanti jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita selama hidup tidak menggunakan tadi. Coba di dalam surah Al-Muluk gitu ya. Orang kampung menyebutnya surah Tabarak gitu. Di dalam surah Tabarak itu ayat 10 Allah berfirman, ini menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang tidak menggunakan akal. Tadi Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, itu jelas tuh. Ya. Dan mereka berkata, andai kata dahulu waktu kami di dunia, ya, kami menggunakan akal atau kami menggunakan pendengaran, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka pastilah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Jadi sudah menyesal, kadung menyesalnya sudah di dalam neraka. Kenapa tadi? Karena tadi memang tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah sebagai makhluk yang sempurna, yang diberi Allah kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, oleh karena itu maka kembali kepada tadi perspektif di dalam ajaran agama tadi kita tadi. Jadi dalam pandangan literasi umat Islam itu, kalau kita lihat kehadiran Islam yang diawali dengan kata literasi Iqra itu sungguh sangat luar biasa. Kita membaca alam ini. Jadi dalam pendekatan agama, Iqra itu bisa dimaknai sebagai pemahaman Islam kita secara bayani, secara burhani, dan secara irfani, secara komprehensif begitu. Oleh karena itu, maka tradisi literasi di dalam dunia Islam itu tidak bisa dipisahkan dari kata Iqra itu sendiri. Maka dalam literasi Iqra sebagai ayat pertama tadi, disitulah Rasulullah membangun akhlak yang mulia. Disitulah Rasulullah berhasil membebaskan bangsa Arab dari jahiliyah menjadi bangsa yang berperadaban, menjadi bangsa yang berkemajuan, dan menjadi bangsa yang berbudaya. Dan pada akhirnya puncaknya itu tegaknya risalah kenabian beliau dengan berdirinya Al-Madinatul Munawwarah sebagai pancaran agama Islam yang disebarkan melalui Madinatul Munawwarah itu. Nah, ini yang kita harus jadikan. Jadi dua prinsipnya tadi, jadikan iman sebagai landasan dalam kehidupan, jadikan Al-Quran sebagai landasan dalam beribadah. Karena ayat Al-Quran tadi yang tidak terjerembab ke lembah paling hinap tadi, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak terkontaminasi dari hal yang berbau syirik sekecil apapun. Dan orang yang beramal saleh, yang beribadah, ibadah yang bagaimana? Ibadah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan sesuai apa yang diperintahkan Rasulullah. Yang tidak ada unsur tambahan lagi dalam ibadah Makkah. Hanya dua itu sebetulnya. Jadi pertama, jadikan iman sebagai landasan di dalam kehidupan. Jangan sampai iman kita tercemar, terkontaminasi dari hal yang berbau syirik yang hari ini juga banyak berkembang di tengah masyarakat. Jadi kesirikan itu bukan saja orang tumbang ruat, menyembah patung dan berhala seperti pada yang pernah terjadi pada zaman jahiliyah. Tapi kesirikan hari ini banyak orang karena kesirikan hawa nafsu, ya, karena tidak bisa menahan. Itu juga bentuk-bentuk kesirikan lain atau kesirikan yang semata-mata itu dorongan hawa nafsu, atau juga praktek-praktek yang ada di tengah masyarakat kita yang tidak bersumber dari agama Islam. Jangan sampai iman kita, akidah kita terserempet kepada hal yang berbau syirik.
Yang dikira itu ibadah, padahal itu bid'ah dalam hal ibadah. Jadi jangan sampai iman kita juga tercemar. Coba kalau kita mau melihat hari ini. Kalau setiap hari Ahad ada orang berpengantinan, mesti jadi bawah pelaminan itu ada beras kuning, ada gula merah, ada kopi, ada niur, kelapa, ada apa-apa aja macam, ada telur di situ. Untuk apa itu? Ini bukan orang yang pesta berkawinan, yang ini terkadang yang punya pelaminan itu. Pai, jangan kami kada wani, biar aja kada usah itu, kami kada kabar gitu. Nah ampun pelaminan, jangan Pai, nanti kita diganggunya. Nya itu kemana larinya? Tidakkah ini membuat kita cemar akidah kita? Ini hati-hati mangnya. Tadi ilalajina amanu. Iman itu yang ada 0% dan 100%. Tidak boleh 150% beriman, 50% yang syirik. Hari ini juga orang banyak yang pergi ke kuburan. Ya. Ziarah kubur memang dibolehkan, dianjurkan. Tapi terkadang praktek-praktek di atas kubur yang membuat iman seseorang tercemar. Bapak mintakah kepada kubur yang dianggap keramat, kubur yang dianggap wali. Padahal kubur itu la yaduruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Tapi orang banyak pergi ke kuburan itu karena ada hajat, karena ada permintaan. Sesungguhnya lah kalau kita mau pergi ke kubur itu hanya ada 2 saja tujuannya. Kalau lebih daripada 2 ini, itu berpotensi terjadi kesalahan. Apa yang 2 itu? Yang pertama, kalau kita mau ziarah kubur, kita berniat untuk mendoakan orang di dalam kubur. Boleh mendoakan. Bukan mengirim amal, tapi mendoakan. Makanya kita begitu masuk area kubur, kita diperintahkan untuk berdoa. Ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu kan doa juga. Nah lalu yang kedua, kalau kita mau ziarah kubur, itu tujuan kita untuk mengingatkan kepada kita pada suatu saat nanti kita pasti akan ke sana juga. Sudah siapkah kita dengan bekal untuk ke sana? Lalu mengingatkan kita, memotivasi kita untuk selalu beramal ibadah sebagai sanggup kita menghadapi kehidupan kematian. Ingat kita, jadi mengingatkan kita. Karena kita yakin bahwa setiap apapun kita pun akan aina mata kunidulkum walaupun tumpir bujumu sayyidah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti menjumpaimu. Mesti kamu berada dalam benteng yang kokoh. Ini yang memotivasi kita untuk beribadah. Jadi tujuan yang kedua itu, kita adalah mengingatkan kita akan kematian. Nah, terkadang hari ini, banyak orang ziarah kubur bukan sekedar itu. Tapi ziarah kubur berpipinta, meminta-minta kepada kubur. Kubur yang dianggap wali, kubur yang dianggap keramat. Nah, ini juga karena praktek iman tadi. Oleh karena itu jadikan iman sebagai landasan di dalam kehidupan. Kalau orang menjadikan iman sebagai landasan dalam kehidupan, dia tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama, meski orang lain tidak tahu. Karena ia yakin orang lain boleh tidak tahu, tapi Allah mesti tahu. Kalau orang tidak menggunakan iman sebagai landasan, dia bekerja, dia berusaha, dia bekerja dan sebagainya, ia bisa saja mencari kesempatan orang untuk mendapatkan keuntungan. Kita sering mendengar ya di pasar. Kalau pedagang yang beriman, ia pastilah tidak mau mengurangi timbangan, takaran, ukuran dari barang dagangannya, meski pembelinya kada tahu. Karena ia yakin pembelinya boleh kada tahu, tapi Allah mesti tahu. Nah, kalau pedagang tidak menjadikan iman sebagai landasan, malah dia berusaha untuk bisa menipu pembelinya. Dia merasa gembira bisa menipu pembelinya. Yang terkadang sering kita mendengar, beli daging di pasar 1 kilo, timbang ke rumah 7 on. Loh, gimana ini? Mungkin di dalam daging itu, di bawah daging itu sudah ada batu yang beratnya mungkin 1 atau 2 on atau 3 on di dalam situ. Itu dia berdagang tidak menjadikan iman sebagai landasan di dalam berdagang. Nah kita di Muhammadiyah itu yang kita utamakan. Maka kita memberantas kemusyrikan, kita memberantas segala macam bentuk-bentuk kesyirikan.
Itu juga bentuk-bentuk kita di dalam ini. Jadi iman itu landasan. Bagaimana mungkin Bapak-Bapak kan kita sudah tahu bagaimana cerita Umar membujuk seorang budak. Kita sudah tahu itu. Budak pengembala kambing yang dibujuk Umar. Maukah kamu menjual barang seekor saja dari kambingmu yang banyak ini kepadaku? Ujar budak itu, wahai Tuan, yang aku ini bukan pemilik kambing ini, aku hanya sekedar pemelihara saja. Yang memiliki kambing itu tuanku yang ada di sebelah gunung sana. Kalau Bapak mau membeli, datanglah pada tuanku itu. Apa ujar Umar? Wah, kalau cuma 1 ekor ini saja kau beli kepadaku, tidak jugalah tahu majikanmu dan suami baik. Kalaupun dia tahu, katakanlah serigalanya sedang seekor kambing sedang dimakan oleh serigala. Anak budak pengembala tadi dengan mata yang mematap tajam berkata kepada Umar, Aina Allah, kain Allah. Kalau begitu, di mana Allah? Sungguhnya dia ingin berkata, Tuhan boleh tidak tahu. Tuhan saya boleh tidak tahu. Tapi Allah, di mana Allah? Allah mesti tahu. Nah ini budak menjadi, walaupun dia bekerja sebagai budak, dia menjadikan iman sebagai landasan dia bekerja sebagai budak. Yang pada akhirnya budak ini dimerdekakan oleh Umar. Karena iman. Nah lalu yang kedua, amilus sholihah. Iman yang mantap, iman yang kuat, tapi ibadah. Jangan sampai ibadah kita terkontaminasi dari hal-hal yang berbau bid'ah. Yang hari ini itu banyak terjadi. Ibadah yang murni, ibadah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan sesuai apa yang diperintahkan dengan dicontohkan Rasulullah. Jangan lagi ngarang-ngarang di dalam beribadah. Kalau ngarang itu hanya ada di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada dalam ibadah. Nah hari ini orang banyak juga mengarang dalam ibadah, membuat fatwa liar yang itu kadang bersumber dari ajaran agama. Ini nanti menjelang menjelang ibadah korban. Ada fatwa. Mungkin di Kota Timur juga bisa terjadi ini. Kada sah berkorban sebelum berakikah. Sehingga banyak orang yang dulunya keluar rumah membawa duit, membawa uang untuk bayar korban, ya, oleh panitia korban di masjid ditanya dulu, kamu dulu pernah nggak berakikah? Wah, rasanya almarhum orang tua saya belum pernah. Oh, kalau begitu nanti sini uangnya 2,5 juta, kamu saya daftarkan sebagai peserta akikah. Jadi kamu berakikah dulu baru berkorban nanti tahun depan. Nah, sering terjadi 1 ekor sapi, lalu ada yang 4 orang berkorban, ada 3 orang berakikah. Nggak ada dasarnya ini. Ini bingung yang tukang sembelih nanti. Mana niatnya ini? Mau nyembelih. Ini harus kita pahami. Ini kan fatwa-fatwa liar yang terkadang kasihan umat kita. Orang dari rumah sudah membawa uang untuk membayar korban, tapi dia alihkan ke akikah. Ini kan bias sama sekali, ini distorsi dalam ajaran agama. Akikah dan korban memang sama-sama statusnya sebagai sunat muakkadah, sunat yang diberatkan. Ulama menyebutnya sunatun wajibah, sunat yang wajib. Tapi dia berbeda, tidak menjadi syarat yang satu dengan yang lain. Akikah baru terjadi setelah Rasulullah mengakikahi cucu beliau, Hasan dan Husain, pada tahun ketiga dan tahun keempat Hijriah. Sedangkan korban itu meneladani peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Jauh itu berapa ratus tahun itu dua peristiwa ibadah ini. Jadi tidak menjadi syarat dengan sesuatu yang lain. Jadi dasar pelaksanaannya sudah berbeda. Di sini dasarnya tahun keempat Hijriah, yang korban dasarnya berapa tahun lalu sejak peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Nah lalu waktu pelaksanaannya pun kedua ibadah ini memiliki waktunya tersendiri. Tidak bisa disatukan. Kalau korban itu hanya terjadi pada saat hari nahar, hari raya Idul Adha, atau 3 hari berikutnya, 11, 12, 13.
Habis itu tidak ada kurban. Atau sebelum itu tidak ada kurban. Maka dalam Al-Quran itu kan fasholli li rabbika wanhar. Sembahyanglah dulu untuk Tuhanmu baru berkorban. Nah karena itu lu ulama kada sah menyembelih hewan korban kalau sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Akikah kapan waktunya? Pada kelahiran anak hari ke-7, kelahiran anak pada hari yang ke-14, atau kelahiran anak pada hari yang ke-21. Habis itu tidak lagi akikah. Jadi jangan bertuhaan mbak akikah. Karena mengikuti itu tadi. Ini banyak orang sekarang itu terpaksa berakikah bertuaan karena disyaratkan untuk berkorban harus berakikah. Nah lalu yang ketiga bapak-bapak, ini fatwa liar ini perlu kita luruskan juga, mungkin di kota juga mungkin masih ada, nanti diinformasikan ke saya. Daging kurban itu bisa kambing, bisa sapi. Kalau untuk sapi 7 jiwa, untuk kambing 1 jiwa. Tapi kalau untuk akikah itu hewan sembelihannya khususan kabasan. Kambing. Ya bisa domba, bisa biri-biri dan sejenisnya. Tidak ada sapi. Jadi kalau berkorban lalu akikah lalu umpat sapi, ini kan lepas. Mungkin Bapak paham ya. Ini tadi orang mau akikah, lalu tapi dagingnya sembelihnya sapi, berarti kan lepas. Padahal kalau akikah itu ujar Rasul kabasan, satani, 1 untuk anak perempuan, 2 ekor untuk anak laki-laki. Kan ada pernah sapi. Nah ini kan membuktikan bahwa itu terpisah 2 itu. Jadi jangan dibikin-bikin di dalam membuat syariat itu. Syariat itu hanya hak Allah dan Rasul. Yang hari ini tuh banyak diintervensi diambil oleh makhluk. Bikin ibadah sendiri. Nah jadi ini salah satu contoh saja bahwa di tengah masyarakat kita banyak ibadah-ibadah itu yang tidak bersesuaian dengan contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita hati-hati tadi ya ilal ladzina amanu amilus sholihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Amal yang saleh bukan amal yang salah. Ya. Kan orang banyak beramal yang salah. Seperti tadi berkasihan jamaah kita yang mau berkorban. Tapi diarahkan orang untuk berakikah. Yang tadi mestinya dia berkorban dengan sapi. Lalu disuruh berakikah. Tapi berakikah dengan sapi. Nah pernah itu terjadi pada masa Rasulullah. Jadi kalau misalnya ada orang berakikah bah saya nggak cukup kalau akikah ini 1 ekor kambing saja. Cucu saya tuh, saya sapi, saya ada aja sapinya. Saya masjid mau di ini jamaah ini mau diundang juga ada cukup. Nggak bisa begitu. Penuhi syariatnya dulu kambing barang 1 ekor sebagai syarat sebagai akikah untuk anak perempuan. Kalau rasa tidak cukup juga silahkan tambahi dengan telur puyuh kah, tambahi dengan ayam ras kah, belikan sapi, kan soal lain itu. Tapi jangan melepas syariatnya lalu mengambil meskipun jumlahnya lebih besar. Nah ini praktik ini bapak-bapak. Kalau di Kalimantan Selatan masih terjadi ini. Entahlah yang di Kutai Timur saya. Tapi ini ada terjadi itu. Banyaklah praktek-praktek yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini Pak Subhan kita sampai jam berapa ini? Saya biasa kalau sudah ngomong begini hampir tidak. Ini kita sudah hampir jam. Iya, kita biasa sampai jam 10 sih, Pak. Cuman ada dialog nanti kita menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman itu, Pak. Oke lah, bagus. Baik, sedikit lagi ya. Ya. Nah, terakhir jadi tadi kembali pertama jadikan iman sebagai landasan dalam kehidupan kita, jadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan dalam kita beribadah. Hanya 2 itu nanti akan membuat kita. Coba di dalam firman Allah. Jadi itu barang siapa yang nanti kelak hendak berjumpa dengan Allah, hendaklah ia beribadah dan janganlah dia membuat satu kesyirikan sekecil pun dalam beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai ini tercemar dan terkontaminasi kita kalau memang itu paham agama yang sudah dipahami oleh kita Muhammadiyah. Karena itu maka di dalam pengembangan ideologi kita Muhammadiyah, paham agama dalam Muhammadiyah, kita hanya mendasarkan pada itu Al-Quran dan Sunnah Muhammadiyah sebagai
organisasi kemasyarakatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu hanya mengembangkan itu. Nah, lalu sekarang ini di Muhammadiyah kita menyatakan kan Muhammadiyah sebagai organisasi yang berkemajuan ya, karena kita tadi mengembangkan potensi akal, potensi kalbu, dan potensi indera kita. Itulah kita menjadi organisasi yang modern karena kita mengembangkan potensi dasar tadi. Kita punya akal, kita punya kalbu, dan kita punya nafs yang di dalamnya itu ada indera-indera kita. Dengan itulah kita memahami agama, sehingga agama ini mampu menangkap semangat zaman. Supaya kita tidak ketinggalan dengan zaman yang itu sangat dinamis sekali. Makanya lalu Muhammadiyah melahirkan fikih-fikih kontemporer. Sekarang sedang digarap fikih komunikasi, fikih informasi, karena kita sedang berada di tengah-tengah maraknya media sosial yang informasi berseragan. Muhammadiyah selalu menangkap semangat zaman itu. Dan kita harus mampu menangkap semangat zaman, karena apa? Karena itu Muhammadiyah harus melahirkan produk-produk misalnya mampu menangkap kasus-kasus fikih kontemporer yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah, hari ini terjadi. Nah, bagaimana menjawabnya? Inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan menggabungkan 3 potensi dasar tadi. Jadi intinya sekarang paham kita beragama dalam Muhammadiyah ini sudah kita yakini paham yang sesuai dengan ajaran agama, kan kita mendasarkan kepada iman, tauhid, dan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, barangkali kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Mungkin kalau ada yang masih bisa kita diskusi, lah artinya sharing saja pandangan kita masing-masing. Sebagai warga Muhammadiyah, tentu kita merasa bagian dari mencerdaskan kehidupan umat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, meski kita berada dalam suasana COVID-19 ini, aktivitas kita di Muhammadiyah, pengajian kita Muhammadiyah tetap jalan. Kalau begitu mungkin saya cukupkan untuk sementara. Nanti kita menampung, mungkin ada diskusi, ada dialog kita. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi hingga sampai nanti berakhir pada pukul 22 ya. Silakan Pak Subhan. Terima kasih Pak Prof yang telah begitu banyak menyampaikan materi dan sangat mendalam sekali ya kajian tentang pada malam hari ini, dan ada hal-hal yang menjadi catatan saya pribadi untuk mungkin bisa kita perbincangkan. Cuman sebagai laporan ternyata ini Pak Prof ini juga langsung di Facebook. Jadi Mas Yakub ini live on Facebook, sehingga banyak walaupun dia tidak bergabung di pengajian ini, tapi di Facebook banyak sekali yang aktif ini untuk memantau. Beberapa catatan saya tadi yang mungkin menarik untuk kita diskusikan nanti sama-sama, dan mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan bisa saya bacakan atau mungkin juga nanti langsung, adalah berkaitan dengan ada istilah literasi beragama. Jadi ini memang sekarang kan lagi digaung-gaungkan ya semangat literasi ini. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada istilah bagaimana mengajak masyarakat agar melek literasi ini. Nah, ternyata di dalam agama diawali dengan surah Al-Alaq tadi, ketika Allah mengatakan Iqra, itu adalah awal cikal bakal sebenarnya kita harus memulai yang disebut dengan literasi beragama. Itu yang pertama. Jadi saya sepakat sekali mungkin. Yang kedua tadi ada istilah dalam beragama itu harus pendekatannya tidak cukup hanya dengan tekstual saja, tapi ada kontekstual. Ada istilah-istilah agama, ada istilah burhani dan sebagainya. Nah, mainstream yang seperti ini tentu saja dalam kondisi sekarang sangat kita butuhkan. Artinya beragama tidak cukup hanya dengan perasaan, tapi juga harus menggunakan akal. Al-Quran sendiri mungkin menggunakan kalimat afala ta'qilun, afala yatadabbarun, atau ulul albab dan sebagainya itu ya. Ini mungkin sebagai ini saja ya, beberapa catatan yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman. Siapa tahu ada di antara yang aktif masih di Zoom. Ini saya lihat dari tadi agak berkurang ini mungkin, tapi yang di live di Facebook saya sambil megang HP juga ini cukup banyak. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan,
atau mungkin Pak Yakub duluan atau yang lainnya, ada Pak Nasir, ada Pak Imam Ashari, Pak Ahmad Supriyoto dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya. Ahmad Suparno, Tat. Oh ya, silakan. Ahmad Suparno Samarinda. Kepala Sekretariat PWM. Oh iya. Sip. Silakan Pak Ahmad Suparno. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ustadz Subhan. Malam ini sungguh luar biasa pencerahan, karena yang mencerahkan juga seorang profesor yang sangat baik berkomunikasinya, dan juga terasa kulturnya hampir sama. Pak Prof, Samarinda ini bubuhan Banjar juga banyak kan. Nah, artinya memang dalam sejarah juga Samarinda ini kan Kaltim ini pecahan daripada Kalsel. Nah, jadi Ulun ini mama Jawa, cuman lahir di bubuhan Banjar di Samarinda ini. Jadi Banjar Juai kan kayak itu. Nah, jadi karena narsumnya ini Banjar, jadi kulturnya itu nyaman untuk kita karena sejalur gitu. Nah, jadi yang dicontohkan, yang diapakan semua sama, Pak. Nah, di sini. Jadi Pak Prof, mohon yang pertanyaan pertamanya adalah kiat-kiat apa hingga bahwa ideologi Muhammadiyah itu terbumikan dengan kultur yang seperti ini gitu kan. Misalnya kalau sudah setiap tahunnya ke pelampaian apa semua itu, nah itu kiatnya apa, itu kan hampir sama juga di sini. Nah, kiatnya apa Muhammadiyah sana berkembang dengan kondisi masyarakat yang kulturnya itu begitu gitu. Karena Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat kayak itu, perbedaan kayak itu kan ada kiat-kiatnya terkait dengan persaudaraan sesama Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendapat Profesor terkait dengan internal Muhammadiyah seorang? Contohnya misalnya ideologi terkait misalnya yang baru-baru ini, ya kan, yang baru-baru ini di internal Muhammadiyah kita nih. Edaran sebelumnya misalnya edaran nomor 4, kada boleh buka masjid. Wah, ini edaran nomor 5 disuruh buka masjid. Karena orang Muhammadiyah ini banyakkan kepintaran, baik. Disuruh nutup banyak bekesahnya, disuruh buka kesahnya juga panjang, jadi ngalih juga kita nih kadang-kadang. Nah, itu apa ibaratnya saran-saran pian gitu terhadap internal masyarakat kita yang kayak itu, ketaatan kepada organisasi itu kita ini, bahwa organisasi itu kan jam'iyah, kekuatan kita itu bersama-sama. Namunnya semuanya kada serempak dan kada kompak, memang bocor. Kamu ngapain panas? Walaupun dengan persyaratan disiplin yang sangat ketat. Kalau nomor 5 itu kan suruh buka masjid itu. Terima kasih Pak Profesor, pencerahannya sangat bermanfaat. Sebelumnya tadi pencerahan yang sudah dilakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bubuhan Samarinda ini. Alhamdulillah teman-teman dari PWM juga masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di Kutai Timur. Semuanya mudah-mudahan ada berkahnya. Langsung saja Pak Prof, silahkan. Mute-nya Pak Prof belum? Sound, dibuka. Kita kan pernah nutup. Sudah terbuka itu. Kedengaran ya? Kedengaran Pak, silahkan. Kedengaran. Ya, terima kasih Saudara Ahmad Suparno ini Sekretaris Eksekutif nih PWM Kalimantan Timur. Bagus ini ada tanggapan pertanyaannya.
Jadi pertanyaan kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan ideologi Muhammadiyah di tengah-tengah jamaah kita. Jadi memang dalam situasi kita hari ini yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan penggalangan terhadap anggota kita ya. Jangan sampai di tengah-tengah kita berada seperti ada masuk paham-paham agama atau paham-paham aliran lain yang bisa membuat jamaah kita menjadi resah. Oleh karena itu takmir masjid, pimpinan ranting, pimpinan cabang itu secara ekstra hati-hati ya. Harus secara ekstra hati-hati terutama dalam mungkin memilih penceramah. Jangan terasa orangnya bacanya baik pada agama paham agamanya beda dengan kita. Di sini yang terkadang kita sering kecolongan. Karena itu maka tentu kiat kita yang pertama itu kita membentengi jamaah kita. Menjaga jamaah kita tentu dengan paham-paham agama yang sudah dipahami oleh Muhammadiyah, dan tentu ini hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami itu. Jadi jangan kita terlalu longgar mencari penceramah, meminta ini sebagainya, walaupun dia bisa. Jadi itulah kalau kiat yang kita amanahkan sekarang ini kepada pimpinan Muhammadiyah secara struktur sampai kepada takmir masjid yang itu menentukan orang-orang yang masuk di dalam masjid. Jadi kita pertama dulu kita jangan beripuria tentang menggalang orang lain, tapi jamaah kita yang ada di setiap langgar, di setiap musala, setiap masjid itu yang kita bentengi. Jangan sampai mereka kemasukan paham-paham dari pemahaman agama yang lain, meskipun dia senapas dan senada dengan kita keimanan, tapi ada hal yang menyimpang. Lalu yang kedua, ya tadi memang seperti saya katakan di awal tadi, hari ini memang girah kita, spirit kita bermuhammadiyah sedang diuji dengan COVID-19 ini. Jadi bagaimana kepatuhan dan ketaatan kita kepada pimpinan organisasi, ya, terutama begitu edaran-edaran pimpinan pusat. Betul memang pada edaran yang nomor 4 ya kita disuruh kita taat untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid karena kita disuruh untuk melaksanakan menjaga jarak, membatasi hubungan. Lalu yang terakhir pimpinan pusat mengeluarkan edaran yang nomor 5. Tapi tadi mungkin agak ekstrim mungkin saya luruskan, bukan tidak boleh, tapi di poin pertama itu saya baca di poin pertama, di poin berikutnya kalau satu daerah itu berwarna merah atau tidak aman, maka disarankan tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, baik itu sholat jamaah yang 5 waktu ataupun Jumatan, dan ini juga ternyata banyak dilanggar. Nah di sini memang terasa ada sedikit kontradiktif antara surat edaran yang nomor 4 dengan surat edaran yang nomor 5. Kalau yang nomor 4 itu kita baca, pimpinan pusat tidak mendasarkan istilah zona merah, kuning, atau hijau. Dasar di situ adalah pandemi. Karena otoritas yang menentukan pandemi itu adalah WHO yang punya otoritas tentang kesehatan. Berdasarkan pandemi itu artinya sudah menyeluruh. Nggak ada lagi kenal hijau, kuning, atau oleh karena itu maka dasar pandemi itu virus ini mudah berkembang, virus ini cepat berkembang, dan virus ini tidak bisa dideteksi. Nah, begitu lahir surat edaran yang nomor 5 ini juga ternyata menjebantani antara apa yang menjadi keinginan pemerintah. Sehingga sebelum surat edaran ini lahir, pimpinan pusat kan sudah meminta penjelasan kepada pemerintah. Apa yang dimaksud dengan new normal itu? Sudah semacam dicurigai di sini new normal itu apa? Sehingga orang disuruh keluar, orang disuruh ke masjid, orang disuruh ke mall, orang disuruh apa oleh pemerintah. Kan itu dipertanyakan oleh pimpinan pusat. Semacamnya tanda petik ada kecurigaan. Ini ada unsur politik dan unsur ekonomi. Nah, sehingga sementara kan girah beragama di tengah jamaah kita juga makin rindu dia dengan masjid. Sebenarnya lo ada peluang ini. Ada peluang ini, lalu lahirlah surat edaran yang nomor 5 itu menjebatani antara itu. Pemerintah sementara ingin membuka, sementara kita masih bertahan di situ. Tapi syukur alhamdulillah memang ada juga lah 1-2 yang nakal, dikatakanlah tanda petik, tapi sebagian besar orang jamaah kita masih taat.
Hanya saja sekarang memang bagi mereka yang berada di zona hijau itu dibolehkan melaksanakan salat berjamaah yang wajib. Tapi salat-salat sunatnya dilaksanakan di rumah. Tapi bagi mereka yang berada di dalam zona merah atau yang dikatakan belum aman, itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ya, jadi masih senapas dengan surat edaran yang nomor 4 itu. Jadi Saudara Ahmad Suparno, jadi kalau kita mau, kemarin kami ada pengajian di Kalimantan Selatan yang narasumbernya itu Pak Wawan dan Pak Fatur Rahman Kamal, khusus untuk Kalimantan Selatan. Ini juga dijelaskan. Jadi katanya jangan kita membaca edaran yang satu dengan yang lain itu terpisah, itu harus satu. Dari yang nomor 4 ke nomor 5 itu harus inherent keduanya dibaca bersama. Itu juga ditanyakan kemarin. Dua malam yang lalu, kami malam Senin ya. Malam Senin itu kami ada pengajian yang diinisiasi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, Majelis Kader, itu mengundang Pak Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tablik, dan Pak Wawan Abdul Wahid, salah seorang anggota Majelis Tarji, menjelaskan tentang itu tadi. Sekolahnya di Kalimantan Selatan kan sudah 8 kali pengajian. Pak Haidar pernah menyampaikan, Pak Wawan pernah menyampaikan, Pak Kamal sudah pernah menyampaikan. Kita 8 kali pengajian kita selama COVID-19 ini yang dilaksanakan oleh pimpinan wilayah. Jadi dijelaskan di situ bahwa membaca iskan nomor 4 dan iskan nomor 5 itu jangan terpisah. Sepertinya kalau terpisah seperti bertentangan yang dijelaskan oleh Saudara Suparno tadi. Nomor 4 menutup, kok nomor 5 membuka. Nomor 5 tidak membuka juga. Hanya mengikuti pola pemerintah yang menggunakan zona. Kalau Majelis Ulama kan tidak menggunakan zona juga. Terkendali, tidak terkendali. Itu Majelis Ulama, itu Pak Majelis Ulama. Nah ini lalu ada lagi edaran Menteri Agama. Ya, Menteri Agama juga sama dengan itu. Bagi mereka yang masih daerah merah, tapi semestinya pemerintah tidak boleh memberi izin kalau itu daerahnya merah. Gugus maksud saya. Tapi ternyata seperti saya tidak tahu di Kutai Timur, di Banjarmasin ini sampai hari itu dikatakan jumlahnya merah. Di Kalimantan Selatan ini kan pernah ranking 1 nih. Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan pernah itu. Kan sekarang masih merah ini. Tapi kenapa pemerintah masih memberi izin mereka yang meminta izin? Mestinya gugus tidak memberi izin karena kita masih merah. Kan ini kendala nih. Saya di masjid saya di sini, kami juga mengelola masjid Al-Furqan di sini. Minggu yang lalu kami tidak melaksanakan masih tidak melaksanakan lagi Jumatan. Tapi kan masjid-masjid samping kita kan sudah pada melaksanakan, masjid-masjid Muhammadiyah sebagainya melaksanakan. Jamaah kita juga banyak yang liar lari ke sana ke sini. Lalu saya bikin surat ke gugus kecamatan. Surat saya itu netral saja sebetulnya. Tolong masjid kami dikontrolkan, dinilaikan, diberikan keterangan apakah kami aman atau tidak. Bukan minta izin, tapi apa jawabannya? Ayo Pak laksanakan aja Pak, sudah laksanakan aja. Kan mestinya kan tidak begitu jawabannya. Mestinya dilihat dulu, oh daerah Bapak ini gimana, Bapaknya. Malah itu ada Pak laksanakan aja sudah Pak. Jadi surat edaran PP nomor 5 itu ya kalau kita cut seperti nomor 4, kebanyakan nanti jamaah kita yang melanggar. Kebanyakan nanti unsur yang melanggar. Karena orang semuanya sana sini melaksanakan, kita masih bertahan. Saya belum yakin kalau semua struktur kita baik cabang ranting mampu bertahan kekeh tidak membuka masjid karena mengikuti edaran pimpinan pusat misalnya, sementara orang lain sudah pada berhamburan. Ini juga kan menjadi dilema bagi pimpinan pusat sehingga diberi peluang bagi mereka yang masih zona hijau bisa melaksanakan, itu pun masih dalam catatan. Nah, begitu Pak Ahmad Suparno. Jadi tidak perlu kita pertentangan antara SK nomor 4 dengan SK nomor 5 itu. Kalau SK nomor 4 itu jelas memang karena dasarnya adalah pandemi, bukan zona. Kalau pandemi itu artinya global sudah. Di desa pun kena pandemi. Pandemi itu kan menyeluruh. Karena dia tidak terdeteksi, karena dia mudah berkembang, karena dia cepat. Karena terlihat. Gitu. Tapi begitu yang nomor 4 ada lagi pandemi dasarnya. Dasarnya adalah zona karena mengikuti pemerintah dan keinginan pemerintah untuk tadi menormalkan new norma tadi ya. Kita belum tahu juga konsep new norma ini macam apa. Ya saya kira begitu Terima kasih Pak Prof. Terima kasih moderator Ustadz Subhan. Ya, tapi kita tadi mau membahas lagi tadi Pak Ahmad, jadi sekalinya terima kasih aja. Terima kasih juga Pak. Ya,
Nah, mudah-mudahan bisa kita ketemu nanti. Ada pertanyaan ini, Pak Prof ini. Saya kurang tahu dari siapa nih. Jadi Pak Imam, katanya, Pak Imam. oh Pak Imam ya. Jadi Pak Imam Mahyudi ya? Imam Ashari. Oh Imam Ashari. Jadi Pak Kiai Ahmad Dahlan itu wafat berbeda dengan Kiai Ahmad Dahlan wafat berbeda dengan Muhammadiyah setelah Majelis Tarjih itu muncul. Bagaimana menyikapi perbedaan pandangan antara pendiri Muhammadiyah dengan yang saat ini terjadi? Jadi intinya begitu. Jadi mungkin ajaran yang dibawa sebelumnya oleh ketika hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan ternyata setelah muncul Tarjih Muhammadiyah berbeda pemahaman dia begitu loh. Gimana menyikapinya? Ya, jadi kan Muhammadiyah itu Pak Kiai Ahmad Dahlan kan meninggal tahun 1923 ya. Yaitu belum ada lagi istilah Majelis Tarjih lalu berkembang. Dan Majelis Tarjih itu pun tidak kaku begitu. Setiap saat Majelis Tarjih itu kan Tarjih itu kan berkembang. Maka setiap tahun ada munas tarjih. Dulu saya masih ingat waktu zaman kecil, tentang hisab ini beda anunya keputusannya. Kalau rukyat mendahului hisab, maka batal hisab. Itu dulu. Nah sekarang udah beda lagi. Sekarang apa yang diputuskan hisab itu lebih akurat daripada rukyat. Maka kalau ada ru'yatul hilal bertentangan dengan hisab, hakiki wujudul hilal, maka yang ru'yatul hilal yang harus dibantah. Nah, jadi itu maksudnya begini, tarjih itu memang dinamis dia. Tarjih itu memang berkembang, dia melihat situasi perkembangan zaman supaya memang Muhammadiyah sebagai salah satu komponen organisasi mampu memahami agama supaya agama itu mampu menangkap zaman. Karena hari ini banyak kasus-kasus kontemporer yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Contoh saja rokok. Mungkin masih zaman Pak Kiai Ahmad Dahlan masih merokok. Saya nggak tahu apakah Pak Kiai Ahmad Dahlan juga merokok, tapi belum ada larangan tentang rokok itu. Kalau mau melihat bedanya, orang juga banyak kaget. Loh, Majelis Tarjih Muhammadiyah pagi-pagi sudah mengharamkan rokok. Apa dasarnya? Kita sering diserang begitu. Maka ajar Muhammadiyah ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Cari jadi dalam Al-Quran itu tidak ada mengharamkan rokok. Cari di hadis Rasulullah itu kadang-kadang ada rokok haram. Maka Muhammadiyah ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gimana kita jawab? Ya tentu jawaban kita, apapun yang diputuskan oleh Majelis Tarjih itu mesti dia merujuk, kalaupun tidak secara langsung, dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga begitu dijelaskan oleh pimpinan oleh Majelis Tarjih kenapa rokok itu haram, karena ada 5 alasan di situ. Yang 5 alasan ini juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa pertama? Yang pertama itu membinasakan diri sendiri. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Satu, itu kan rujuknya kepada Al-Quran. Orang yang merokok itu sama dengan melakukan bunuh diri secara perlahan-lahan. Bunuh diri dilarang dalam ajaran agama. Banyak dalam Al-Quran tidak boleh kita bunuh diri. Di mana apa kaitannya merokok dengan bunuh diri? Berdasarkan penelitian fakta tembakau, dari sebatang rokok itu terdapat 6.000 zat adiktif. 69 diantaranya adalah zat karsinoristik. Zat yang dapat memicu pertumbuhan kanker paru-paru. Jadi orang yang merokok itu berpotensi terkena kanker paru-paru, yang itu berpotensi mempercepat kematiannya. Maka membunuh diri tidak boleh. Nah lalu yang ketiga, merokok itu pekerjaan yang membahayakan orang lain. Itulah yang disebut dengan perokok pasif. Bapak-bapak, ternyata dalam kajian ilmu kesehatan, perokok pasif itu jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Orang nang pasif tuh nang menghirup asap itu jauh lebih berbahaya. Saya pernah nanyakan kepada mahasiswa stikes kita, akbar kita di Banjarmasin. Kenapa? Dia menjelaskan kalau yang aktif itu katanya Pak dia lipus bahasa Banjar ya, rokok itu keluar masuk. Tapi kalau yang pasif begitu masuk ya tertahan. Ngerti lah lipus lah, artinya keluar masuk kalau itu biasa dia kan dia aktif. Kalau yang pasif ini begitu dia masuk tertahan di dalam paru-paru dan asap yang terdapat itu asap yang sudah terkombinasi dari orang yang perokok. Lalu yang keempat,
Orang yang merokok itu berarti sama dengan perbuatan syaitan, karena perbuatan itu mubazir. Sesungguhnya perbuatan itu bukan yang mubazir ya, karena waktu syaitan ya. Inna mubaziru karena hewan syaitan ya. Perbuatan wajib itu adalah sama dengan perbuatan syaitan. Nah, lalu yang kelima, orang merokok itu berarti dia melanggar maqasidus syariah, perlindungan diri kepada yang menjadi wajib itu tentang hifdzun nafs. Dia tidak melindungi jiwanya, hifdzul amal, dia tidak melindungi hartanya, beli rokok setiap hari, dan dia tidak melindungi terhadap agamanya, hifdzuddin, dia tidak melindungi terhadap keturunannya, dan ada 5 hifdzun itu. Jadi 5 alasan yang dikemukakan oleh majelis tarjih ini tentang satu kasus itu saja memang berbeda pada masa itu, karena memang tarjih harus mampu menangkap semangat zaman, karena ada kasus-kasus kontemporer yang tidak terjadi pada masa Rasulullah. Itulah kita dinamisasi di dalam memahami agama. Bagaimana misalnya cloning hari ini terjadi? Ada jawabannya. Harus mampu menangkap. Nah, disitulah Muhammadiyah memerankan sebagai organisasi yang modern yang mampu menangkap semangat zaman. Nah, saya kira mungkin nanti kapan-kapan kita masih bisa diskusi panjang lagi kalau bicara ini. Ya, tadi kita memang sudah agak terbatas waktu karena kita udah dimulainya udah jam 8:30 tadi. Ini sudah jam 10. Ya, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saudara-saudara seperserikatan yang di Kutai Timur ini memfasilitasi kita untuk silaturahmi lah. Akhirnya kita malam ini sesama warga besar Muhammadiyah yang berada di perantauan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Tadi saya juga ada lihat yang dari Kalimantan Selatan tadi 2 orang, tadi ada si ini Yasir nih, ada si ini siapa tadi? Ada Tamrin tadi, ada siapa tadi? Ada yang Jailani Masri tadi ada juga tadi yang dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada tadi ini Yayas ini, ada juga Yayas ini kawan kami yang di Banjarmasin juga sempat bergabung di sini. Terima kasih, saya kira saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau beberapa hal terdapat kekurangan, kelemahan. Mudah-mudahan kapan-kapan kita masih bisa menjalin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Sama-sama juga dari PWM ini hadir. Insya Allah nanti kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tingginya kepada Pak Prof sebenarnya yang bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan mungkin mengajar, sekalipun sekarang mengajar juga pada secara virtual, tapi ya alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan di lain waktu kalau ada kesempatan kami meminta lagi, nanti tidak kapok lah bisa memberikan materi lagi. Dan perlu kami sampaikan juga kepada bapak-bapak yang ikut pengajian, baik yang Facebook ataupun yang di Zoom. Minggu depan insya Allah kita akan menghadirkan, kalau tidak ada perubahan, narasumbernya dari Jogja, yakni Ustadz Ahmad Salim Fillah. Jadi seorang Ustadz kondang saya pikir ya. Banyak sekali buku-bukunya yang bestseller. Kemudian minggu berikutnya lagi, itu tanggal 16, tanggal 24, kalau tidak ada perubahan kita akan menghadirkan Dr. Dahnil Simanjuntak. Ya, dan Azhar Simanjuntak. Jadi ini sebagai laporan juga kepada PWM ini, bahwa kita Kutai Timur tidak berhenti untuk menghadirkan narasumber ya. Mudah-mudahan juga nanti kita minta juga dari Ustadz atau mungkin teman-teman dari wilayah untuk bisa berpartisipasi gitu ya. Mungkin itu saja atas nama Pak Yakub. Ada yang mau disampaikan Pak Yakub, silakan. Sampai di mana sih mobil-mobil yang udah jalan? Ayah, aku disuruh. Monggo Pak Yakub. Terus kursinya mana? Tidak ada Pak Subhan, silahkan. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup acara pengajian malam hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Pak Prof ya, dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhan, tolong stop live di on Facebooknya, dimatikan. Ya, oke.